Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke teman-teman semuanya, ini rambut lagi acak-acakan, tapi alhamdulillah kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap solid ya untuk memenangkan calon presiden idola ya, idola kita semuanya, Anies Rashid Baswedan bersama cawapresnya yaitu Bapak Muhaimin Iskandar atau yang kita kenal dengan Gus Imin. Pemirsa, kita udah tahu semua ya bahwa sejak awal Anies Baswedan ini dideklarasikan oleh Nasdem ya, oleh Bang Surya Paloh. Kemudian Anies ini sejak awal juga ya, sejak itu juga gitu selalu dikatakan sebagai penganut politik identitas gitu. Tetapi rupanya ternyata gitu kubu sebelah yang selalu menuding Anies Baswedan sebagai penganut politik identitas gitu kan, ternyata justru mereka lah yang hari ini Allah buka untuk kita semua. Mereka lah yang paling getol menggunakan agama ya, perangkat agama dijadikan sebagai alat politik. Salah satunya yang hari ini lagi viral yaitu adzan ya di salah satu stasiun televisi swasta, di mana pada saat adzan calon sebelah udah pada tahu semua kan gitu ya, Ganjar Pranowo kedapatan menjadi iklan ya pada saat adzan dikumandangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Nah, ini menggambarkan bahwa tudingan-tudingan yang tidak benar terhadap Anies Rashid Baswedan soal politik identitas hari ini sudah sangat clear, dan yang sebenarnya menggunakan agama, perangkat agama seperti azan misalnya, ini justru datang dari kubu sebelah yang selama ini kubu mereka lah yang kemudian mencecar Anies Baswedan atau memfitnah lah, menggiring opini publik bahwa Anies Baswedan itu kata mereka gitu kan, dugaan atau ya trik licik, katakan gitulah, trik licik mereka menggambarkan Anies sebagai tokoh yang menggunakan identitas agama. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, lah sekarang malah kebalik, ternyata sejarah mencatat bahwa mereka lah ya, kubu sebelah lah yang kemudian justru menggunakan perangkat agama sebagai iklan politik. Apa mungkin mereka sudah nggak punya cara lain ya selain itu gitu, atau mereka merasa bahwa mereka butuh agama hanya ketika ada kontestasi politik saja, sedangkan setelah pilpres selesai mereka paling getol kemudian nanggepin para ulama gitu, para kiai, para habaib gitu. Nah, kita jangan sampai lupa sejarah bahwa politik identitas ini adalah perilaku yang jadi lucu. Jadi tadi banyak teman-teman yang WA gitu bahwa alhamdulillah Allah sudah memberikan pencerahan bagi seluruh anak bangsa bahwa yang pantas untuk dinobatkan sebagai bapak politik identitas Indonesia adalah Ganjar Pranowo. Bukan Prabowo atau Anies Rashid Baswedan. Nah, ini satu kesalahan fatal ya. Tapi ini bukan dosa, tapi secara politis ini hal yang lempar batu sembunyi tangan, tapi tangannya ketahuan karena di batunya itu ada sidik jari. Sidik jarinya kubu sebelah gitu. Mereka yang lempar batu gitu tapi lupa nggak pakai sarung tangan, akhirnya sidik jarinya ketahuan. Ternyata yang lempar batu si dia gitu ya, pelaku politik identitas yang ternyata selama ini mereka lempar batu seolah-olah Anies lah yang melakukan politik identitas, tapi ternyata faktanya praktek politik identitas ya hari ini sudah gamblang terlihat. Nanti Maurib
maghrib atau isya, lihat di TV-TV swasta milik ketua-ketua partai pendukung ya, pendukung Ganjar Pranowo yang secara ya semoga aja kita dapat barokahnya, tetapi nggak segitunya juga gitu. Berpolitik itu harus lebih cerdas. Masyarakat hari ini meskipun Anda lempar batu gitu ke Anies Baswedan, ada tuduhan bahwa Anies Baswedan lah yang melakukan praktek politik identitas. Faktanya masyarakat nggak mudah terpancing, nggak mudah percaya, karena sejauh ini satu-satunya gubernur yang mampu merangkul semua golongan di Jakarta adalah Anies Rashid Baswedan. Nah itu bukti nyata ya. Bahkan Nahdlatul Ulama, kantor-kantor PW di Jakarta, yang sejak dulu sampai kemarin sebelum pemerintahan, sebelum Gubernur Anies ya diberikan mandat oleh rakyat sebagai gubernur, itu legalitasnya surat-surat tanahnya mereka nggak jelas gitu, nggak keluar izin dan lain sebagainya. Tetapi setelah Anies Rashid Baswedan, tanpa harus melakukan cawe-cawe politik ya ketika jadi gubernur ya, Anies Rashid Baswedan membantu pengurus Nahdlatul Ulama wilayah DKI Jakarta untuk benar-benar meresmikan gitu kan, menerbitkan surat tanah agar tidak terjadi sengketa tanah dan lain sebagainya. Nah, ini bantuan-bantuan kepada Nahdlatul Ulama yang dilakukan secara real, nyata, fakta dari Anies Rashid Baswedan yang tidak kita ketahui selama ini, tetapi memang itu kenyataannya gitu. Nggak ada politik identitas gitu. Anies Rashid Baswedan itu adalah politik cinta untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak pakai tebang pilih, nggak pakai kelompok yang ini harus dimanja, kelompok yang ini harus ditindas, nggak ada. Semua masyarakat itu di hati Anies Rashid Baswedan ya. Seluruh komponen masyarakat Indonesia selalu di hati Anies Rashid Baswedan. Mau pendukung atau oposisi, semuanya adalah rakyat Indonesia yang punya hak yang sama untuk diberikan garansi keadilan sosial sebagai nanti ya Presiden Republik Indonesia tentunya. Jadi Anies Rashid Baswedan ini kita ketahui sekali lagi hari ini sudah kelihatan ya siapa yang lebih pantas menyandang gelar Bapak politik identitas Indonesia ya. Lucu aja kemarin tuh mencoba untuk memperagakan wudhu, tapi pas ngambil wudhu gitu bajunya nggak ini nggak diatasin. Emang ada orang wudhu gitu lengan baju tetap segini gitu, terus ntar basuh tangannya gimana? Waduh, ya Allah, ini lucu fakta lucu ya Pilpres 2024. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, kita sangat miris sekali menjelang Pilpres 2024 ini. Selain kita mengkonsumsi hoax yang begitu besar, selain juga kita mengkanter isu-isu politik yang tidak benar dan tuduhan-tuduhan politik yang merugikan kubu Anies Rashid Baswedan, kita harus tetap hakul yakin bahwa dengan kita selalu berdoa, selalu positif thinking terhadap perilaku politik yang hari ini sudah sangat tidak sesuai dengan moralitas anak bangsa Indonesia. Kita juga berdoa optimis bahwa mereka yang masih barangkali belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga segera mendapatkan hidayah bahwa kepemimpinan republik ini ya harus benar-benar ada perubahan yang signifikan. Bahkan barangkali nanti harus dirubah secara total kalau perlu gitu. Kenapa? Karena masyarakat mayoritas merasa bahwa 10 tahun terakhir ini tidak ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, manfaatnya yang besar. Ya kalau hanya sebatas bantuan.
kayak PKH. Dari dulu memang ada BLT segala macam. Tetapi hari ini seolah lebih dominan politik carmuk ya, cari muka. Istana cari muka, kementerian cari muka gitu. Mereka nggak bisa, barangkali kalau disuruh kerja ya kerja emang, cuman soal apa namanya cari muka itu mereka kayaknya lebih dikedepankan. Ya maklum, hari ini kita ada di apa, ada di zaman yang penuh dengan perang digital, perang pemikiran, tetapi justru praktek-praktek politik yang dilakukan di media sosial ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Digambarkan di sosial media sebagai sosok yang merakyat. Faktanya di balik istana mereka menyusun rencana untuk kemudian melakukan ketidakadilan ya, untuk memihak satu kelompok dan menindas kelompok yang lain. Nah, ini praktek perilaku politik yang harus segera dirubah oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, soal adzan ya, kita apresiasi adzan masih konsisten di televisi-televisi swasta, tetapi jangan sampai kita nggak jawab. Tetap harus jawab adzan. Adzan harus tetap dijawab. Kemudian bagi kalian ya teman-teman yang kebetulan juga sholat berjamaah, jangan lupa untuk semua jamaah harus mengucapkan kalimat amin ya, Anies dan Muhaimin. Amin ya ketika sholat berjamaah, jangan lupa aminnya ya, di musola-musola, di masjid-masjid semuanya. Ini bukan hanya satu keharusan bagi fan Anies dan Muhaimin, tetapi juga satu keharusan bagi semuanya, seluruh anak bangsa, seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Nah teman-teman, sekali lagi bahwa label atau apa ya, markup politik identitas ya, terhadap Anies Rashid Baswedan udah clear ya, udah clear, tidak benar ya. Tetapi yang benar hari ini kita ajungi jempol buat Bapak Politik Identitas Indonesia, kata teman-teman ya, si Ganjar Pranowo. Salam perubahan, salam Indonesia lebih baik. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar, masukan, kritik, saran di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas semua dukungannya. Terima kasih udah ngajak keluarga, sanak famili, teman-teman sekolah, teman-teman kampus ya, teman-teman sekantor dan lain sebagainya untuk memantapkan hati memilih Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.